Yang waktu tugas di Singaraja kan beberapa Iya. kali itu harus menurunkan orang yang habis ulah pati itu gantung diri kan. Beberapa kali sempat? iya beberapa kali naik gunung menurunkan mereka dari rumahnya itu. Rumah-rumah terpencil. Rata-rata mereka meninggal melakukan itu karena Yang beda-beda nih kita dapat ilmu Ya, tentang roh, perjalanan roh ya, orang yang mati bunuh diri nih kok. ya, Yang sering mendengar Pak Gede Pramo ngomong, kalau bunuh diri kalian langsung terjun di alam setan kelaparan, tidak bisa lahir lagi gitu. Tapi Pak Dokter di akunnya siapa tuh bilang bisa reinkarnasi. Nah ini yang benar gimana ini? Gini Win ya. Perenungan di ruang hening alih jaje uli sesaja-saja uli dijeragene gitu. Oh itu gedenya pesannya. Jaje begini alih sesajan-sajana apa geginan raga main gitu. Oh, ada ternyata kayaknya tuh tutuaknya. Yang berbakat jaje uli dijeraga mai kemercepada apa geginan raga mai itulah satu angin kegamalan gitu. Setuh gimana? Setuh raga mengurip angin kegamalan tuh. Inilah yang saya akan jadikan pegangan hidup saya, pedoman hidup saya. Saya adalah ruh yang turun ke dunia, lahir dalam tubuh ini, hidup dalam keluarga ini, maka tugas keseharian saya, kewajiban keseharian saya adalah ini. Nah berbakat tuh, itu tanpa penampahan, tanpa tuh gitu. Mensimbolnya adalah menampah celeng, celeng simbol dari tamas, babi simbol dari tamas, malas. Nah hilangan kemalasannya, tampah kemalasannya, korbankan kemalasanmu dengan menampa, menjadikan pedoman itu sebagai hidupmu, baru kamu bisa memenangkan dharma gelungan gitu. Gitu. Setelah gelungan, setelah itu apa? Belajarlah dari apa dharmamu ini. Belajar benar-benar dari apa kewajiban hidupmu ini sampai kamu mencapai pencerahan. Pencerahan adalah penyatuan antara satu dan nol. Pikiran dan jiwa, tubuh dan jiwa. Itu bawa kelak ngenawang keuningan gitu. Kalau bicara masalah yang tadi nih ke Ya. Pak Dokter sampaikan dengan begitu hebatnya leluhur orang Bali menciptakan sebuah tradisi adat, budaya dan agama di Bali niki. Tapi kenapa angka bunuh diri tertinggi di Indonesia itu di Bali, Pak? Nah, menurut ada dokter mengatakan karena salah satu penyebab upakara terlalu pelik, terlalu adat, terlalu begini gitu. Nah, kalau Pak Dokter Pak Mustika melihat ini ada apa dengan orang Bali nih kira-kira nih? Yang waktu tugas di Singaraja kan beberapa kali itu harus menurunkan orang yang habis ulah pati itu gantung diri kan. Beberapa kali sempat? Iya, beberapa kali naik gunung menurunkan mereka dari rumahnya itu. Rumah-rumah terpencil. Rata-rata mereka meninggal melakukan itu karena ada yang sakit kronis. Oh, karena sakitnya Sakit sudah kronis. tidak bisa diobati gitu nih. Dan karena tiang dokter tentu tiang lebih berpikir ke arah data. Oh, data dan medis. Medis. Okay. Kemudian yang tanya lah, kan kebanyakan kasus-kasus ulah pati ini kan dibawa ke rumah sakit. Maka yang tanyalah teman yang bertugas di bagian forensik berdasarkan data. Oh, dia meneliti. Ya. Dari 3 data rumah sakit Permurah, Sanglah, Sanglah, Rumah Sakit Bali Mandara, Rumah Sakit Mangupura, berdasarkan data yang beliau dapatkan, semuanya itu melakukan ulah pati karena faktor psikogenik. Oh, bisa dicek gitu ya? Bisa. Artinya alasannya kan tahu alasannya apa gitu. Data-data alasan kan. Ternyata penyebabnya psikogenik. Beban psikis. Beban psikis bersumber dari psikis. Nah, sumber psikisnya apa? Satu karena masalah pacaran, masalah harta, tahta dan cinta gitulah. Tidak terlepas dari 3 itu, harta dan cinta itu. Ada putus pacaran, ada hamil di luar tidak diakui sama pacarnya, ada yang karena utang, lilitan pinjol dan sebagainya, atau dikejar rentenir. Tak satu pun yang dia temukan penyebabnya adalah ideologi. Maksudnya ideologi agama,
Oh. Berarti berkenaan dengan upacara agama enggak ada. Karena di Bali nih kita tahulah kemarin ketika pandemi Covid itu pendapatan menurun dan sebagainya, orang-orang Bali tahu sendiri bagaimana caranya untuk tidak mengurangi upakara, tahu dia. Benarnya odalan ngencak ya gitu. Nah berdua yang perlu orang itu gitu. Ya. Jadi banyak penyebabnya gitu. Ada yang karena sakit kronis tidak bisa sembuh, sakit tidak bisa nahan, bebek saya mati gitu. Tapi yang paling sering yang komunikasi dengan tiang secara langsung nih, mau bunuh diri lah dan sebagainya. Rata-rata penyebabnya adalah faktor konflik dengan keluarga. Oh. Masalah hutang. Oke. Masalah tidak bisa lagi menyelesaikan, gali lubang tutup lubang bersih mempan lagi gitu. Itu yang paling sering melapor. Ya, jarang yang melapor saya mau ini karena tidak bisa upakara, enggak. Pasti utang. Tapi utang ini, nah ini perlu kita renungkan. Utang kan bisa macam-macam. Iya, betul. Dia bisa berutang untuk ini, untuk itu, untuk ini gitu. Tapi sedikit sekali yang berutang, yang bilang, oh saya berutang karena butuh upakara, lalu terjerat utang oleh upakara dan melakukan tindakan ulah pati, jarang yang ketemu. Ya, bahkan mungkin tidak pernah yang ketemu nih. Nah, tapi tentu kalau ada hal seperti itu, pendapat seperti itu, kita renungkan. Kita renungkan jangan sampai pendapat seperti itu menjadi kenyataan. Gara-gara apa? Gara-gara di desa-desa misalnya ada peturunan yang terlalu dipaksakan. Misalnya desa adat membuat upacara harus segede ini dan semua warga harus mengeluarkan peturunan seperti ini. Senilai begini, orang penghasilannya 500.000 sebulan karena saking lahap, pengeluaran untuk biaya upakara harus 1 juta disumbangkan ke desa gitu misalnya. Kan tekor dia. Nah ini yang jangan sampai hal seperti ini menjadi kenyataan gitu. Sementara tidak ada penyebabnya itu. Tapi jangan sampai pemikiran itu terjadi. Gara-gara peturunan harus mengeluarkan uang sumbangan ke desa untuk biaya upakara dan sebagainya, disamaratakan yang kaya sekian, yang miskin juga sekian. Akhirnya menjadi dia tidak hancur lebur oleh karena upacara di rumahnya sendiri, tapi karena harus mempunyai ke desa dengan jumlah peturunan yang sama. Ini perlu kita renungkan, jangan sampai di Bali itu menjadi kenyataan. Gitu. Ya, untuk bahan. Berarti kalau yang ada yang opini-opini mengatakan bahwa orang Bali itu beban pakaranya tinggi, habis odalan ini sehingga dia kesempatan untuk survive terhadap ekonominya sendiri itu kurang daripada umat yang lain sementara tidak seperti orang Bali. Orang Bali beban upakaranya tinggi gitu kan, misalnya ada habis odalan ini yang mau ngalen, kalau kita tidak datang spekin, dikucilkan gitu. Sehingga beban psikologis itu yang membuat kerumitan orang Bali sehingga dianggap itu penyebabnya gitu. Nggak tahu benar mungkin dilihat ada kaitan. Mungkin ya. Tetapi bukan penyebab langsung lah, bukan penyebab langsung gara-gara itu gitu. Enggak. Karena salah satu lagi. Banyak orang mengalami masalah psikologis, masalah psikis. Karena apa? Orang itu melakukan ulah pati ketika dia merasa sendirian. Tidak ada perhatian. Orang dulu sudah mempersiapkan. Jangan sampai ketika ada masalah, seseorang itu melakukan ulah pati karena merasa sendirian. Maka diciptakanlah organisasi komunitas bernama Banjar. Kalau Banjar difungsikan dengan baik pesukedukan, maka orang-orang seperti itu akan dirangkul oleh para klien Banjarnya, para perjuru. Kalau dia sakit lama ditengok, dibeginikan sehingga dia merasa, saya mendapat perhatian, ada yang memperhatikan saya. Itu fungsi daripada pesukedukan di Banjar. Jadi dalam suka dan duka mereka rangkul bersama-sama. Kan gitu fungsi sebenarnya pesukedukan. Bukan hanya urusan ngaben, nganten itu aja. Nggak odalan bukan. Itu kan baru tingkat periangan itu. Pawongannya bagaimana dengan berbagai kompleksitas masalahnya. Itu kan perlu pendampingan. Nah, tugas pesukedukan itu perjuru itulah dia. Ada beberapa orang tidak bisa hadir, apa masalahnya? Sehingga dia tidak pernah bisa hadir.
Oh masalahnya dia kesulitan uang sehingga harus kerja keras sehingga tidak bisa hadir. Cari solusi yang bagus. Jalan tengah itu namanya. Akhirnya yang terjadi apa? Solusinya tidak dicari, tidak mau tahu perjurunya, sepekang. Gitu. Ya kan jadi tugas pesukedukan itu kacau. Kecuali kalau sudah masuk Banjar, neko-neko, sebuah orain sing dari orain. Nah kalau akhirnya muncul karena dia melanggar kesepakatan bersama berupa awik peradam itu, bahwa kemudian dia sepakat juga saya siap dengan sanksi ini ketika saya mau Banjar, ya risiko. Ya. Tapi kalau sudah ada pendekatan baik-baik dan belum ada pendekatan baik-baik sudah langsung SPK kan tidak mungkin. Orang Bali kira tidak ada begitu. Pasti sudah saking orang Bali kan kalau sudah emosi baru keras hukumannya. Pasti sudah didekatin biasanya begitu gitu, sudah didekatin, membandel gitu. Nah itu biasanya. Ya. Karena Tiang kalau membaca buku, Tiang senang membaca buku tentang orang Bali nih Pak. Artinya orang Bali memang sulit berterus terang, mau suka memendam, gengsinya tinggi gitu kan. Terlebih dengan itu kan, apakah karena itu ya sehingga dia cenderung untuk memendam ketika ada masalah, tidak mau cerita, akhirnya kesana gitu. Mungkin ada satu lagu yang mereka membuat ahlak hati. Kadang ada kengken. Karena apa? Ada lagu dengaden awak bisa gitu bel. Sehingga akhirnya apa? Dia tidak berani mengekspresikan kemampuannya, tidak berani dia ekspresikan, apalagi masalah dalam rumah tangga. Gitu. Ini lagu ini juga satu sisi bisa disalahartikan juga, Disalahartikan, padahal itu lagunya untuk apa? Belajar rendah hati. Padahal apa? Dalam konteksnya ajaran Kandepat, kekuatan manusia yang bisa menguasai kehidupan ini yang disebut Ratu Ngurah Tangkap Langit itu kan kekuatan manusia tuh. Dia menguasai berbagai hal di kehidupan ini dengan kekuatan Ratu Ngurah Tangkap Langit. Syaratnya apa? Dia menguasai ilmu segara tanpa tepi. Bahwa apa? Ilmu pengetahuan tidak ada batasnya. Sing telah pun melajin, saling sing belajar, pelajin walaupun sing telah. Ya, itu ajaran di Kandepat. Jadilah dia lagu. Kok dia harus belajar? Satu, karena segara tanpa tepi, sing telah ilmu. Gendeng itu dengan dana bisa depang anak ngadanin gaginane bukannya 4 anak saya tumbuh lu hilang lu bokeh kata gitu. Artinya apa? Setelah selesai mempelajari ini ada lagi yang belum kita ketahui. Pasti. Itu turunan dari segara tanpa tepi, pengetahuan tanpa batas gitu. Nah, kalau konteks ajaran Kandepat ini dipelajari dengan benar oleh kita semua, maka kita akan mengerti susahmu adalah susahku. Namun kejangnya senangku adalah senangmu. Sehingga yang ada nyama susah di Bali perlu pendampingan, dampingi, jangan sampai mereka merasa sendirian dan akhirnya ulah pati. Kan itu fungsinya sebenarnya ajaran Kandepat itu. Dan ya ajaran Kandepat untuk supaya bisa begini, enggak. Namanya juga kande itu saudara, juga berarti tutur bahwa kita semua bersaudara, nah gitu. Dia kanti nyamu sing makan, tapi yang terjadi apa? Salah arti tentang ajaran Kandepat. Kadang ilmu pengeliakan gitu. Nyamu benar-benar, kadang ngeliakin gitu. Nyambung ke masalah tadi Pak Dokter, biar nggak tanggung masalah bunuh diri. Dia beda-beda nih kita dapat ilmu tentang roh, perjalanan roh orang yang mati bunuh diri nih kan. Dia sering mendengar Pak Gede Pramo ngomong, kalau bunuh diri kalian langsung terjun di alam setan kelaparan, tidak bisa lahir lagi gitu. Tapi Pak Dokter di akunnya siapa tuh bilang bisa reinkarnasi. Nah ini yang benar gimana ini? Gini Win ya, kita kan menggunakan acuan sastra orang-orang dulu. Kalau tidak salah di Yama Purana Tatu apa Yama Tatu itu, roh yang bunuh diri itu akan masuk ke alam neraka kan begitu. Kenapa dia bisa begitu? Kalau kita mengambil kata naraka, nara itu manusia, ika itu artinya itu, bina ika tunggal ika. Alam nara ika atau nareka adalah alam manusia itu. Jadi ketika ruh meninggalkan tubuhnya dalam ulian-ulah pati, di situ kan dia terjebak di alam antara. Tegal Penangsangan atau apa istilahnya, atau alam Pardo kalau di Tibet, terjebak dalam kebingungan.
bingung ya. Saya tetap di alam manusia itu karena menyesali kematian yang salah. Apa melanjutkan ke alam saya sendiri sebagai makhluk cahaya gitu ya. Kebingungan inilah menyebabkan dia terjebak seakan-akan berjalan di titik ugal agil, itu maksudnya. Titik ugal agil itu adalah dilema yang dialami oleh sang roh. Oh berarti Simbolik nih ya. Analogi lah. Analogi, simbolik. Titik ugal agil itu artinya kebimbangan sang roh. Kalau dia berdiam di alam manusia itu tidak punya tubuh lagi, maka dia mengalami kebingungan. Mau ngomong tidak ada yang dengar, selapat-selapat sekitar itu tidak ada yang melihat. Sudah stres karena dia mau bilang sama, aduh mohon maaf saya meninggalkan kehidupan ini membuat keluarga saya menderita, sedih dan sebagainya. Mau minta maaf tidak enak. Dan banyak roh-roh itu karena putus asa dengan kehidupannya, misalnya nih, putus pacaran lalu bunuh diri. Setelah dia dalam ke alam roh, di situ dia melihat masa depannya dengan mudah. Besing ke pertengahan karena terbatas kan, dalam tubuh manusia kan terbatas kemampuan kita melihat masa depan. Begitu di alam roh dia bisa melihat masa depan. Ternyata tidak masalah kalau saya putus pacaran sekarang, karena jodoh saya yang asli ada di sana di tahun sekian gitu. Kenapa saya harus bunuh diri? Penyesalan. Penyesalan itulah yang membuat dia berada di alam manusia ini, alam naraika ini. Buddha pun mengatakan hidup manusia ini hidup penderitaan. Ngalih nasi pangmaya, kayak bahkan dalam penderitaan nih. Sehingga apa? Apalagi dalam kesendirian sang roh itu, ketemulah dia dengan roh-roh lain yang juga belum ke sana, atau dia ketemu makhluk-makhluk dimensi lain. Versi orang-orang dulu adalah wong samar gitu. Merasa mendapatkan penghiburan di sana oleh makhluk-makhluk itu. Nyangatan ya sing menjalan ke alam ini sendiri. Sehingga orang-orang dulu paham situasi itu. Ulapin sang yang atma gitu. Ulapin jeritin, makanya dilakukanlah upacara di tempat di mana mereka ulah pati atau salah pati. Dipanggil supaya mereka enggak terdiam di situ. Ilmu memanggil, ilmu ngulapin itu tingkat tinggi juga, bukan hanya sekedar mantra. Manggilnya benar-benar harus manggil supaya apa? Orang terjebak di situ kan dipanggil. Akhirnya mau ininya mulai. Begitu dia mau pulang, ayo kita beresin urusanmu dengan dunia ini. Sekalipun kamu sudah mengambil jalan yang salah pada tubuhmu sendiri yang sebenarnya berkah dari Tuhan gitu. Nah, ajak benahang nguliang awak ini gitu. Maka diupacarailah awaknya tuh. Dan itu pun tidak gampang gitu. Tidak gampang. Benar-benarlah diupacarai. Makanya benar-benar ada upacara khusus sebenarnya orang-orang ini. Sudah ngulapin. Kadang-kadang karena orang ngulapin tidak tahu di mana dia berada. Seringkali orang ulah pati itu ada 3. Diulapin, dipanggil di tempat kejadian. Dipanggil di perempatan, ngulapin di perempatan. Diulapin juga di cangkem setre itu biasanya. Di tempat pintu gerbang. Itu orang dulu. Yang bisa ngelihat enggak, tapi kalau kita percaya orang-orang dulu wikan, maka kita coba kupas kenapa mereka melakukan itu, ngulapin di sini gitu. Nah, setelah diulapin, dipanggil sang rohnya, diajaklah sang rohnya untuk menyaksikan proses pengembalian tubuhnya dengan cara yang benar, diupacarai ngaben dan sebagainya, setidak-tidaknya mengurangi rasa penyesalan. Itu konteksnya untuk yang ulah pati atau yang salah pati? Salah pati. Dua-duanya, konsepnya sama. Karena itu udah Pak. Karena mungkin yang terdoktrin dengan informasi yang Pak Gede Pramono nih, pokoknya bunuh diri, babi bu langsung di alam setan, kelaparan, tidak bisa lagi gini gitu kan. Setiap guru spiritual kan beda-beda yang paham lah itu. Kalau dia yang percaya pada apa yang disampaikan sastra. Sastra. Ya, tapi dia akan mencoba mengupasnya dengan pemahaman intelektual, rasional gitu. Begini. Karena yang bunuh diri belakangan ini ada yang membuat surat wasiat kan kan? Ya. Dia doakan papa semoga bisa segera lahir kembali gitu. Ya. Nah, doa itu kita dibalikan lewat upacara. Dan bukan hanya doa. Katanya kalau orang bunuh diri tidak pantas diucapkan amor ing acintia karena memang tidak bisa amor ing acintia kan. Kita semua juga belum tentu bisa. Oh benar ya? Ya karena nggak bekarung sana. Karena nya amor ing acintia. Berarti amor ing acintia itu sebatas doa boleh sah gitu. Sah-sah saja kita berdoa, berharap. Apa arti simpelnya Pak? Amor ing menyatulah kembali kepada yang tak terpikirkan gitu. Moksa berarti? Moksa. Oh. Ya.
Dumugi amor ngajina berarti Semoga kembali menyatu dengan sangkan paraning dumadi. Gitu. berat kalau gitu ya. Rago setelah diupacari amor yang ngacin dia dumugi lahir kembali reinkarnasi cen ada benar nih. Amor apa kembali? Aduh pemakan. Ya, kalau konsep orang Bali simpel. Orang Bali tahu bahwa apa? Tidak semua orang akan bisa dengan mudah sampai di sana. Paling bahasa orang Bali dari dulu sampai sekarang nih. Nah, ya mulih ke tanah wayah. Mulih ke desa nih gitu. Lacur sing membekal apa-apa. Sedikit sekali orang mati pragat. Pragat itu artinya apa? Urusannya sudah selesai sedikit. Lacur sing membekal apa-apa gitu. Nah, orang Bali itu hebatnya di situ diajarkan. Setelah ulapin, lihatlah bagaimana tubuhnya diupacarai. Panggigisan menyesal. Udah, tubuhku sudah dikembalikan dengan benar. Walaupun aku pulang dengan cara yang salah, tubuhku udah diupacarai dengan benar gitu. Sekarang, kalau dulu kan dilarang gitu. Kalau udah nggak salah pati, ulah pati itu bisa 5 tahun, bisa 11 tahun Dan apa-apa. menurut Pak Kadek Siwambara untuk jadi manusia itu butuh jutaan kali reinkarnasi katanya kan. Karena Begini. begini, ketika Win punya anak, saking sayangnya Win punya sama anak, satu-satunya anak, Nggih. nagih ya iPhone 15 Pro 15. Iya. Padahal pada ulang tahun jadi 17 tahun, bang bener gitu diberikan. Tapi begitu emosi dia marah-marah dibanting iPhone seharga mahal itu, besok minta lagi yang sama dikasih enggak? Enggak. Nah, hal yang sama terjadi. Sudah kita diberikan berkah tubuh manusia. Karena ada tuh dalam sastra mengatakan, bersyukurlah kamu lahir dalam tubuh manusia. Karena apa? Dalam tubuh manusia ngidang mau pindah gitu. Kalau tidak benar memakai tubuh manusia, besok tak kasih kamu tubuh manusia. Kalaupun dikasih lagi, tak kasih yang kondisinya tidak bagus gitu. Tapi, nah kembali kita tidak pernah tahu. Kalau banyak tabungan karmanya, karma baik gitu, tiba-tiba terakhir sakit tas dia. Sakit sikidang non, padahal dia banyak berbuat baik, sakit sing nahan, akhirnya dia ulah pati. Kan ada karma wasana. Kalau seketika seperti itu, terus kemana karma wasananya? Ya. Tidak boleh kita abaikan karma wasana itu. Cuman penyesalannya menjadi lebih singkat. Peluangnya untuk lahir kembali, saya ingin ini, tapi karena saya melakukan ini biarlah saya lahir dalam wujud yang tubuh yang lebih simpel aja lah. Artinya yang lebih sederhana, yang mungkin lahir dalam tubuh yang harusnya bahagia, Kang Wang lahir dalam miskin gitu misalnya kan. Bisa jadi seperti itu. Tapi tidak tiba-tiba begitu. Siap. Ya. Iki lagi satu Ya. Pak Dokter. Ini titipan dari teman Tiang nih. Ya. Pertanyaan karena beliau tahu Tiang podcast sama Pak Dokter maksudnya beliau senang mendengar Pak Dokter katanya di YouTube kan. Ya. Ini cara untuk bangkit dari keterpurukan, misalnya punya utang miliaran lah kan, miliaran, anggaplah di atas 2 miliar, 3 miliar, 5 miliar gitu. Dengan keluarga sudah buntu gitu. Bisakah bangkit yang dalam kondisi seperti itu, Pak? Dia nggak tahu. Mungkin tanya lagi sama beliau. Apakah dulu beliau punya uang sebanyak itu? Apa dari nol juga? Kalau dulunya tidak punya, akhirnya sukses sampai punya miliaran, lalu jeblok, maka hal yang sama bisa dilakukan lagi. Berangkat lagi. Dulu kan pernah tidak punya. Tidak punya menjadi punya. Karena dulu sempat begini juga waktu tahun 2, ini siklus kedua dia sama. Berarti sudah pernah begitu kan, tinggal balik lagi dengan cara yang sama, tapi jangan menghabiskan dengan cara yang sama. Gitu. Nah, karena bedanya tuh begini, mau jatuh seperti burung, apa jatuh dari pohon seperti rantai kering? Kalau jatuh seperti rantai kering, remuk langsung. Tapi kalau jatuh seperti burung, tinggal kipas-kipas maka barbin gitu. Nah, kita kan tahu, semua orang termasuk Pak Putu adalah orang yang dulu pernah miliaran juga kehabisan uang, tertipu dan sebagainya. Faras ini ya? Iya. Ketika dia bangkit dan seterusnya, nah, dia sedang mempersiapkan diri untuk apa? Untuk tumbuh lebih gede lagi. Kadang tuh begini, Win. Ketika kita dijatuhkan untuk bangkit lebih besar lagi. Win kalau pernah ke Kuta pasti melihat orang selancar.
Ya, ya. Pertama yang dia coba itu adalah ombak kecil-kecil. Hmm. Sampai dia berkali-kali jatuh di ombak kecil dan bisa stabil, nyoba ombak gede lagi. Jatuh lagi, nyoba dan akhirnya berhasil di ombak yang menengah, pakai ombak yang lebih gede lagi. Nah, manusia itu sebenarnya dengan kejatuhannya disiapkan untuk situasi yang keberhasilan yang lebih besar. Asal mau berubah cara. Sudah jatuh karena menghabiskan uang sembarangan, begitu sukses jatuh lagi karena sama-sama menghabiskan uang secara sembarangan. Nah, itu artinya orang yang tidak pernah belajar dari kesalahan. Terus bagaimana caranya bangkit? Tidak usah banyak cara, bangkit saja. Kalau tahu siapa namanya ya, yang punya Alibaba, siapa namanya? Jack Ma. Ya. Kan beliau cerita sendiri bagaimana sama temannya di Bui merasa sendirian, tapi saya buktikan bahwa kamu salah. Ketika saya terpuruk, saya buktikan bahwa kamu salah menganggap saya tidak bisa bangkit. Gitu. Berkali-kali jatuh, berkali-kali ditolak. Karena setelah sukses semua mendekat, kan biasa. Pada saat kita kaya semua mendekat, pada saat kita miskin semua jatuh miskin, semua menjauh. Itu memang hukum alam memang begitu gitu ya. Memang begitu gitu. Yang rumusnya begitu. Nah, tapi ingat, ada saat di mana harta tata cinta menjadi motivator untuk kita bangkit. Ketika sudah mencapai harta tata dan cinta, harta tata cinta berubah menjadi provokator, membuat kita jatuh gitu. Provokasi gitu. Cek Bani sana ini sama dengan orang berjudi lah. Bani pegang saham sekian, Bani diprovokasi kita. Begitu jatuh, sekarang ubah dia menjadi motivator lagi. Harta tata cinta jadikan motivator untuk agar harus ngalahnya gitu. Nah, kalau kita sudah mengatakan saya harus bisa, begitu kita katakan pada diri kita saya harus bisa, maka seluruh sel-sel tubuh kita akan hidup. Begitu kita katakan pada diri kita, cek, sing ada apa, kini kan hidup mati, ada sing mengidang-udang, tak bisa kita ngapa-ngapain, Win. Karena tubuh kita itu mempunyai potensi yang sangat besar, Win. 12% kekuatan otak sadar kita itu disokong oleh 88% kekuatan bawah sadar. Tapi si 12% ini adalah manajemen direksinya. Kalau si manajernya sudah menyerah, hancur. Seluruh sel-sel tubuh, ya kalau memang begitu ya sudah. Tapi begitu si pikiran sebagai manajer mengatakan semangat gitu dia. Akhirnya apa? Adrenalin menaik, tuk dalam hati, cek semangat kan. Sehingga kiap gitu. Ya. Tak ada ngantuknya. Dia akan temukan dengan cerdas solusi-solusi. Makanya banyak kita orang Bali itu tidak bisa bangkit lagi karena apa? Nah, mulai ya karma raga kita. Terlalu gampang kita menyerah pada keadaan gitu. Misalnya dalam kondisi yang utang, cara terbebas ada nggak caranya, Pak? Dokter. Nah, tapi tidak hanya secara psikologis dulu lah biar kita untuk tenang, tidak panik, tidak stres akibat utang yang terlalu tinggi itu gimana caranya? Pokoknya gini, intinya kalau sudah jalan misalnya gali lubang udah nggak mungkin gitu, gimana caranya nih kau? Ya kan kebanyakan orang gali lubang tutup lubang lah. Lebih baik kan ini kan lubang nih. Kalau kita lubangnya ditutupi dengan tanah. Dari lubang yang lain itu namanya gali lubang tutup lubang. Tapi lubang itu kan bisa ditutupi dengan apa? Beberapa daun-daun yang kita pungut. Daun-daun kita pungut, masukin ke sana. Akhirnya apa? Lubangnya berfungsi, daun-daunnya berfungsi. Jadi pupuk. Artinya apa? Ketika kita punya utang, jangan pinjam utang dan tutupin utang. Lebih baik apa? Kerja munuh bedek-bedek. Itu udah munuh bedek-bedek daun-daun apa ya kita dini megai bedek peliunan ngambil pekerjaan. Karena sudah jatuh temponya selalu dekat gitu, mungkin jalan singa diambil jalan itu, Pak. Kira-kira. Ya itu tadi. Kan ketika jatuh tempo kan ada jaminan. Kan banyak orang stres dengan jaminannya. Kan tidak mungkin tidak rela melepas jaminannya, keterikatan. Lepas saja semua. Benar-benar siap mulai dari nol. Ya. Raga mau bakti puyung. Mau bakti kan raga mulai dari puyung. Oh iya. Ditutup dengan para masunia gitu. Para masuk semua gitu. Kuncinya kalau emang itu rela ikhlas melepaskan jaminannya itu kan Ton ya. Raga mai puyung masih. Mati masih puyung gitu. Ya, tapi jangan mati meninggalkan hutang. Sehingga
terutama untuk anak-anak kita yang akan menanggung Betul, hutang ya kan betul, begitu. betul, betul. Nah, jadi kalau kita serius ini, semangat batin kita mau menyelesaikan masalah hidup kita, ditambah dengan keinginan kita menghidup nih. Tahun 2026 saya punya tabungan, contohnya cara lainnya. Tahun 2026 saya akan punya tabungan senilai 8 miliar gitu misalnya. Hutang saya, bayangkan saja hutang itu. Pinjaman saldo 0. Kita imajinasikan itu. Tapi saya setelah imajinasi bengong gitu. Tidak bisa. Imajinasi harus disertakan semangat. Oke. Nanti akan ketemu, tiba-tiba kita ketemu dengan bisnis yang dengan mudah mencari uang. Tapi hal yang sama tidak akan terjadi kalau kita nggak berubah. Hal yang kita inginkan perubahan tidak akan terjadi kalau kita melakukan hal yang sama. Lakukan perubahan. Ragedot berubah bang lapipis, tapi tetap bengongin terus. Sing mana pun. Lakukan perubahan. Perubahan minimal dimulai dari perubahan batin kita. Percaya kita bisa, gitu pertama. Begitu kita bisa, ada semangat kerja, munuhang bede-bede gitu. Banyak. Yang ketemu banyak orang yang kondisinya terpuruk. Tapi alih-alih dia kemudian menyerah, tapi dia kemudian bangkit dan dia sukses. Gitu. Sukses itu. Ya, Win sendiri kan ketika mencapai tempat ini, naik ke lantai 3, di lantai 1 gitu. Padahal visualisasi Tian cuman punya studio sendiri, punya tempat sendiri gitu. Tidak ada sampai lantai 3 ini. Iya, tapi kan dikirim bertemu dengan orang-orang yang tepat dan sebagainya kan begitu. Itulah yang disebut dengan segara tanpa tepi dalam konteks energi, Win. Energi itu tak terbatas. Kalau kita pancarkan energi semangat kita akan ditangkap oleh orang-orang yang tepat. Karena Win semangat untuk melanjutkan Jak Bali, ditangkap loh oleh energi yang tepat, orang yang tepat, dan tempat yang tepat, yang kebetulan nggak kepake. Betul. Itulah kehendak Tuhan berjalan gitu. Ya itu kayak sekitar yang logika kan. Itulah yang disebut dengan apa jejaring itu. Gitu. Artinya ikatan karma gitu loh. Ya. Oke. Makanya Dan yang percaya, Win, yang percaya. Dulu beliau pasti pernah berbuat baik. Ya. Minimal kepada Win lah pernah berbuat baik. Minimal kan begitu. Hatinya masa enggak berbuah. Ya, berbuah. Pasti tak enak ke patak ngutang di jalannya. Ngalih tapi bocor airnya di jalan. Kan lama-lama tumbuh juga pohon-pohon bunga di sepanjang jalan walaupun kita enggak sengaja menyiram mereka hanya karena bocor gitu. Oke. Selalu akan ada saat di mana yang tanpa sengaja kita buang itu kembali kepada kita. Ya pasti pernah ada gitu. Sama dengan Win mungkin dengan cara Jak Bali itu membuat orang lain tercerahkan. Mungkin dengan cara itu tiba-tiba alam pun mengembalikan, lanjutkan pencerahannya. Bahangnya tongos gitu alamnya. Kan Jak. Alam gitu gitu. Kan mau pusing sebenarnya. Ya itu contoh. Tapi yang percaya ilmu visualisasi, cuman sing bani yang membayangkan, memvisualisasikan kalau ngelapis miliar-miliar itu memang karena belum siap secara gini mungkin ya. Ya, karena memikirkan miliar-miliaran harus siap juga dengan apa yang akan terjadi karena apa? Nah, itu apa gelahang untuk nyakitin. Nah, itu dah makanya. Rumusnya begitu. Padahal dia tahu tapi sing bani dia memvisualisasi raga tadi gitu. Makanya visualisasikan apa yang sanggup kita. Sanggup gitu. Angwang sanggup nih kan gitu. Aduh. Ya, ambil yang mungkin agak ngidang. Terakhir Pak, Dokter. Dan zona nyaman. Kita janganlah hidup dalam zona nyaman gitu. Itu menurut Pak Dokter gimana itu? Ya, kalau sudah nyaman kok ditinggalkan gitu berarti gimana dong berarti? Karena kalau kita hanya zona nyaman, itu kan bakat. Oh, itu maksudnya nggak? Misalnya, ketika dulu Win punya rumah kecil, nyaman enggak tidur waktu itu? Nyaman sih sebenarnya ya, gitu. Kalau terus nyaman itu kan sising kan lah rumah gede, Win. Oh, oke. Penyaman. Ini kaitan dengan pertumbuhan. Iya. Dulu waktu sekolah naik sepeda nyaman enggak waktu itu?
Sebelumnya nyaman jalan kaki. Teman-teman naik sepeda, sing nyaman jalan kaki naik sepeda. Nyaman naik sepeda tuh men gagah-gagahan ragu. Aku punya sepeda baru. Setelah itu lihat motor, sing nyaman naik sepeda, naik motor mana nyaman gitu. Naik motor. Setelah itu sing nyaman naik motor hujanan, naik mobil mana nyaman, naik mobil. Sing nyaman mobil kene melungan gitu. Itu yang membuat kita berpindah-pindah dari tempat yang lebih berkualitas gitu. Kan gitu beda. Jadi itulah namanya bertumbuh gitu. Bertumbuh. Ya terus agak nyaman namun tuh kan ya sing ya maju-maju ragu gitu. Siap. Jadi yang dimaksud berani meninggalkan zona nyaman adalah berani melangkah maju gitu. Simpelnya begitu. Simpelnya melangkahlah terus maju. Jangan loncat-loncat di tempat gitu simpelnya nggih. Gitu. Makanya melangkah maju. Pijak nyaman rasanya hidup muda gitu. Sing ada nganten. Singing lah. Iya. Gitu. Jadi tetap melangkah maju. Itu sih intinya. Oke. Ya. Siap Pak Dokter. Next, Tiang mungkin akan sering mengundang Pak Dokter kalau ada unek-unek dan isu-isu tertentu yang perlu kita bahas di Cek Bali. Tapi gini Win ya. Apapun yang Tiang sampaikan belum tentu benar. Siap. Ini hanya sebuah perspektif. Nah, kita harus terbuka dengan segala perspektif. Betul. Lalu menggabungkannya ya sanak benah pada melenan gitu. Mungkin nanti yang jani benah kayak ini pilih betul. Gitu. Desa kalau patrol lah. Desa kalau patrol. Gitu. Ada waktunya dia benah, ada waktunya pilih mana. Jani bang bekal 100.000 bejak liu sana. Kayak bin 10 tahun ke depan 100.000 kan bang bekal pilih betul. Betul. Itulah. Betul. Jadi semua yang dulu kita anggap benar sekarang sesuaikan dengan perubahan gitu. Ya seperti itu. Dan bagusnya Pak Dokter Mustika nih kalau Tiang sering nonton itu Pak pintar menganalogikan sesuatu yang rumit dengan sederhana itu yang bikin gini analoginya gitu. Orang Bali juga sudah tahuin. Itu yang disebut dengan pertiwimbe. Apa ini Pertiwi imbe. Pertiwi itu apa? Contoh-contoh yang ada di kehidupan bumi ini. Imbe itu contoh. Pertiwimbe gitu. Nah, bidan-bidan dah tahu. Iya. Nah, kalau Tiang bagaimana bisa tahu analogi nak mulai ini jadi tiba-tiba aja bang aja ilmu nih gitu. Tiba-tiba nih tadi muncul analogi gitu. Kehidupan nyata kan makejang nak nawang nih gitu. Kayak gitu. Pertiwimbe gitu. Ini kalau galungan tapi kira-kira kalau dari perspektif galongan kan Tiang baru sempat baca juga Pak Mustika ada yang mengulas juga tentang galongan kan. Jadi masyarakat Bali sebenarnya banyak yang menurut Tiang juga belum memahami substansi galongan itu. Galongan pokok ya. Dharma niki napi yang dibenarkan kan gitu. Kewajiban kan gitu. Dharma boleh kebenaran. Apa kebenaran raga sebagai seorang orang tua di rumah. Dharma juga kewajiban. Menangkanlah kewajibanmu itu. Kewajibanmu sebagai sudra. Ada orang sudra kasta yang sudra itu artinya pekerja. Apa kewajibanmu sebagai pedagang, wesya? Apa kewajibanmu sebagai kesatria? Apa kewajibanmu sebagai brahmana? Orang-orang yang mengajarkan kebenaran dan sebagainya. Menangkanlah kewajibanmu itu. Ketika kita bingung, terus mana tugas saya, kebenaran saya sebenarnya yang harus saya menangkan? Malu. Di penyekabannya, kan ada penyekabannya. Di penyekabannya apa? Masuk dalam meditasi, ruang hening, kontemplasi kita ada penyekaban. Baca nyekap biu tapi maksudnya apa? Sekabang dewek sekap apa? Duduk hening dalam perenungan. Setelah itu masuk penyajian. Di penyajian tuh zaman video ngai jaja uli, jaja begini satu iwal. Ada lagunya juga. Jaja uli dalam kondisi mesekap perenungan di ruang hening, alih jaja uli sesaja-saja ne uli dijeragene gitu. Oh, itu gedenya pesannya. Jaja begini, alih sesajan-sajana apa geginan raga main gitu. Oh.
Aduh ternyata kayaknya tuh tutuaknya. Yang berbakat jaja uli dija ragamai kemercepada apa geginan ragamai itulah satu angin ke gamelan gitu. Setuh gimana? Setuh ragam urip angin ke gamelan tuh. Inilah yang saya akan jadikan pegangan hidup saya, pedoman hidup saya. Saya adalah ruh yang turun ke dunia, lahir dalam tubuh ini, hidup dalam keluarga ini, maka tugas keseharian saya, kewajiban keseharian saya adalah ini. Nah berbakat tuh, itu tanpa penampahan, tanpa tuh gitu. Mensimbolnya adalah menampah celeng, celeng simbol dari tamas, babi simbol dari tamas, malas. Nah hilangan kemalasannya, tampah kemalasannya, korbankan kemalasanmu dengan menampa, menjadikan pedoman itu sebagai hidupmu, baru kamu bisa memenangkan dharma gelungan gitu. Gitu. Setelah gelungan, setelah itu apa? Belajarlah dari apa dharmamu ini. Belajar benar-benar dari apa kewajiban hidupmu ini. Sampai kamu mencapai pencerahan. Pencerahan adalah penyatuan antara satu dan nol. Pikiran dan jiwa, tubuh dan jiwa. Itu bawa kelak ngenawang keuningan gitu. Keuningan gitu ya. Keuningan pengetahuan. Oh. Pengetahuan. Keuningan jadinya kan. Keuningan tuh pengetahuan tuh lah angon bekal. Kan ada tuh apa di kene tuh angon tameng, angon pecut kan gitu. Apa namanya tuh ya? Apa ya namanya? Tameng itu kan ada, benih kuningan kan ada tuh. Apa yang lupa namanya tuh, kok bisa lupa? Ada dompet, tas dompet apa istilahnya? Dompet itu yang lupa namanya. Tameng misi, pecut misi. Kan apa ya namanya lagi satu ya? Ada lama tuh inilah ngon jalan gitu. Ini ngon lampah raga mau jalan, keuningannya ngon pecut, memecut diri untuk apa? Supaya 6 bulan ke depan kembali kamu menangkan dharmamu gitu. Berbekalkan pengetahuan, berbekalkan keuningan baru nih gitu. Hasil perenungan tentang siapa jati dirimu. Kan terus agak menang nih gitu. Yang maknanya ambil seperti itu gitu. Oke. Nah, tapi pelaksanaannya sekarang Bapak Mustika melihat gimana kalau orang Bali megalungan itu? Aneh subuh menjalankan, membenjor dan ngelawar. Ngelawar gitu ya. Tapi dalam konteks ngelawar itu kan kita juga bisa melihat lawar itu kan kanepat juga. Oh ya? Lawar putih, lawar bara kan ada itu. Oh ya, lawar ada putih, campur. lawar merah. Nah itu juga ini ada misi serapah gitu. Itu kan juga ajaran kanepat. Kuning, putih, bara, kuning, selem. Itu juga ajaran kanepat. Betul. Tapi dengan lawar ini megibung dan gajak mekejang. Artinya apa? Ayo satukan lagi persahabatan kita, pertemanan kita. Niki kelajak mimpidan masuk kedukaan mimpidan gitu. Ketika ada masalah nih kelajak gitu. Dia di ngelawar kan masuk kedukaan. Ya. Gitu ada masalah ngesapin di balik gitu. Gitu. Banyak di mana-mana pelajaran. Ini banyak ini tumben saya mendengar insight soal galungan ini. Biasanya kalau orang PADI ini galungan adalah undangan dharma. Ya sing bakat kan kayaknya poin-poinnya gitu loh modelnya Pak. Makanya orang Bali sepertinya perlu pencerahan tatonya lebih banyak lah sehingga dia lebih tahu susilanya harus begini. Mungkin karena susilanya sekarang kurang karena tatonya mereka tidak tahu gitu mungkin kan. Itu karena itu yang perlu dijelaskan. Tugas para guru lah semua. Bukan siap. Guru tiang bukan. Guru itu semua guru. Begitu menjadi orang tua kita semua guru. Guru rupake. Di sekolah ada guru pengajian. Di pemerintah ada guru wisesa. Di periangan ada guru swadhyaya. Amun tuh di Bali ada guru, masih ada geblok jam kecang. Nah itu dah. Karena apa? Jumah guru itu kan artinya penghilang kegelapan. Ya. Tapi jumah guru mati masih obor masih kepetangan. Kepetangan ulan apa? Ulan Sabtu Timire. Ada petang ulan dana, ngelap pipis, ngelap harta, kepetangan ulan harta. Ada kepetangan ulan
guna Hmm. duwag tapi menduwagin timpal gitu. Hmm. Nguluk-nguluk timpal, duwag dengan nguluk-nguluk timpal Nggih, gitu. nggih. Kepetangan ulan guna merasa paling pintar. Kan kepetangan maksudnya kan? Ya. Ada kepetangan ulan kuliner kebangsawanan gitu. Ragu paling teguh ragu ini harus menghormat cara ke nyembah cara ke. Kan berkepetangan kan? Feodalisme gitu ya. Lupa bahwa di Bali ini ke ajaran manusia pada. Manusia pada. Di Bali tidak ada orang yang boleh didewakan. Dewa boleh dimanusiakan. Sehingga nedunanlah raga ide betara pindah ke manusia. Tapi manusia jangan didewakan. Nak gitu rumus tak Bali. Beda dengan di India. Yang di India manusia bisa didewakan. Di Bali tengbang. Di Bali ajarannya manusia pada. Sampai di bawah mau banjahan raga madan banjar gitu. Ya. Yang tadi raga pertegahan kena lain gitu. Betul. Tapi dalam berbahasa perlu ngesor singgih untuk menjaga merendah hati kita di hadapan orang lain. Tuh fungsi sor singgih bukan merasa lebih tinggi dari orang lain gitu. Ngesor singgih ada hebat. Sor singgih, tapi sor singgih ini jadi seolah-olah kasta jadinya. Iya, padahal ngesor singgih itu apa? Merendahkan hati kita di hadapan orang lain. Itu udah ngesor. Kepada orang lain kita ngesor, mereka kita singgihkan gitu. Banyak tutur moralitas Bali, orang-orang tua Bali dulu. Kalau benar kita mengikutinya, kalau benar mempelajari kan nggih. Ya. Harmonisnya bagus sekali gitu. Dan sosok seperti Pak Dr. Mustika memang harus jadi jembatan zaman sekarang ini, Pak. Karena kita kan akan lahir agama Siap. Budi. Lahir agama Budi kan? Nggih. Bukan berarti agama baruin. Lahirnya agama Budi berarti lahirnya agama yang mulai dipahami dengan kecerdasan akal budi. Makanya jangan kaget anak-anak sekarang nanyanya macam-macam. Ya. Nyan melinggih itu tuh. Siapa Tuhan tuh gitu. Kalau orang tua sebagai guru atau guru pengajian sebagai guru tidak mampu menjawab itu dan masih menjawab mulek itu, kalian ragawin. Betul. Kalau zaman sekarang Kalian tidak cocok lah. Gitu. Tapi sebenarnya pertanyaan mereka itu memancing agar kita mau belajar sebagai orang tuanya. Nggih. Pangidangnya jawab pertanyaan anak cini raga belajar malu. Yang saya raga belajar yang kena ngajin je gitu. Ya. Yang idepis cak raga minta uang pada kita tidak bekerja kan tidak dapat uang. Mereka minta pengetahuan, kita tidak berpengetahuan kan tidak berbahaya. Makanya kita yang bodoh ini Win, kita yang bodoh ini ikutilah pedanda made si demen. Oh, pedanda made si demen nggih. Beliau pedanda loh, pedanda. Yang meninggal di usia 126 tahun, punjangga besar Bali di abad 20. Seorang pedanda. 126 tahun usianya. Meninggalnya usianya. Zaman kerajaan Badung beliau bagawantunya. Beliau menulis dalam geguritan selampah lakuin. Beliau nih. Idap beline makin mayasa lacur. Tong ngelah karang sawah, karang awak tandurin. Guna dusun ane kanggo ring desa-desa. Artinya apa? Akanda mau belajar mengenal jati diri yang bisa bermanfaat bagi kehidupan. Ide pedanda saja mau belajar mengenal siapa jati dirinya. Irago ne belok ini kok senyak belajar gitu. Ya. Jadi begitu takonan jak pianak-pianak sing nawang ya akhirnya dia tetap menjadi betara kala yang mencari tahu siapa jati dirinya. Karena apa? Orang tuanya tidak tahu menjelaskan siapa kamu sejatinya gitu. Ya. Tungkulang jak mesangih kan. Ngesap ngoren nak ujang mesangih. Nah, itu. Orang Bali sebenarnya substansi orang Masangeh itu benar-benar dalam. Cuman kadang-kadang orang Bali ini kan pun susila ne hanya perkara kan gitu. Susila ne sing jalane gitu. Ya gitu. Akhirnya nggak dapat antara orang tua spirit orang tua dengan anak itu tidak dapat. Padahal di sana harusnya kesempatan itu mesangi itu ilmu psikologi tingkat tinggi tuh. Ya, itu dah makanya kan. Mereka tahu di usia remaja anak-anak itu akan mencari jati dirinya, identitas dirinya. Dalam ilmunya hierarchy need of Maslow, ada yang disebut kebutuhan aktualisasi diri. Kebutuhan kelima. Nah, anak remaja itu di usia dia remaja, dia mencari siapa jati dirinya.
kisah pencarian siapa jati diri itulah dikisahkan dalam Betara Kala ngalih ke suargaan. Siapa orang tua saya aslinya gitu. Siapa saya gitu artinya. Sehingga sebelum dia diizinkan masuk ke alam para dewa, dipotonglah giginya. Jadi anak remaja yang ngerakse, Betara Kala kan bentuknya raksasa nih, yang ngerakse sifat-sifat keakuan, aku udah besi, ngerakse gitu, ngeraksasa gitu. Ya, yang dikuasai sifat-sifat keakuan, mencari jati diri siapa aku, tuturlah hilangkan melalui sifat-sifat keakuanmu yang disebut sadripu gitu. Rapiang rambutnya gitu. Tajamkan pikiranmu. Baru kita boleh masuk ke alam para dewa yang disebut dewasa. Jadi anak remaja masuk ke alam dewasa, nih tuturang malu gitu. Memotong gigi gitu. Itu filosofi hebatnya orang-orang dulu tuh, Win. Ya dia mengamati. Entah benar entah salah, tapi dia mengamati, hebat ini gitu. Hebat orang-orang dulu, Win. Gitu. Dia hanya membaca, memaknai apa yang sudah mereka lakukan sih, Win. Gitu. Dan ada momentum anak bersujud di ini orang tua dan saling memaafkan antara orang tua dan ini, itu yang ada itu momentum spiritnya juga yang karena bahasanya itu begini, begitu anak begini orang tua ngideh pelih ampurening meme bapu sing ngidang yang lekadang apa melahirkan ning sebagai dewa gitu. Jadi aku berkahi kamu gitu bahasa untuk masuk ke alam para dewa, untuk menjadi orang dewasa gitu. Sehingga memang bapak ngidang nuturin cening, bapak ibu tidak bisa menasihatimu, carilah pengetahuanmu sendiri, hiduplah mandiri dengan pengetahuanmu gitu bahasa. Itu banyaklah, maafkan dulu gitu. Sehingga hilanglah trauma-trauma masa kecil yang mungkin pernah dimarah sama orang tua. Itu udah makanya itu spirit itu yang menurut yang tidak didalami gitu modelnya. Hebat ya ini. Oke. Sukses semua nih Pak Dokter. Wali. Tapi Pak luar biasa bisa menyederhanakan ajaran ini dengan sesimpel yang mudah. Gara-garanya tahu gitu. Dia kan tidak suka kandepat dalam arti tidak suka membaca bekewah bahasaan itu. Susah baca itu. Tapi ketika dia yang mengisi acara CEO training di Paras, di mana hotelnya? Di Kuta ya? Bukan, di Nusa Dua itu. Oh yang ini. Ya di Nusa Dua. Kita ngadakan acara di sana CEO training. Pada saat itulah Pak Kadek, ada Swambara. Swambara, oke. Ya, beliau minta begini, Dek, buatin beli buku Kandepat ya Dek ya. Tulisan Kandepat. Kalau Dek menjelaskan pasti bisa, mudah dimengerti gitu. Sing banding orang sing ya beli gitu. Bakat kadang orang ya beli. Jal yang nih buku ini gitu. Jal yang referensi kan gitu. Sing namang referensi kan. Akhirnya apa? 3 bulan lagi di Purnama apa ya mau kita launching harus plakat gitu. Oh iya beli. Kadang orang ya. Yang bikinlah sesuai referensi beberapa, ketemu 10 halaman aja. Ketik 10 halaman kan. Akhirnya mantak 2 minggu kosong sih kita lanjut bin. Ya telepon lah sama Dekadek. Dek udah jadi bukunya Dek. Ada 10 halaman. Kande adalah saudara Pat adalah mentogisin sing siapa nen sudah beli gitu. Sedang dikerjakan gitu. Sudah kena budek kayak ini gitu. Ben buka laptop. Baca ulang 1 sampai 10 halaman tuh. Apa bakat kayak ini gitu. Tiang lam. Ulang Ben. Udah blok lah nih Win. Tiang blok nih tiang cut tuh mun. Enak dijang di belakang apa di jani cocok jangkat gitu. Taruh di belakang atau di tengah-tengah atau mana. Bengong begini apa tuh kayaknya. Merenung sambil tuh ngideh ataupun ke alam. Iya. Pada saat itu muncullah kata lisah tuh gitu. Begitu muncul kata ilisah tuh, sejak itu Rawin mengalir bab langsung. 1 kemudian pragat bab 2-nya berdekut. Gitu. Bab 2 bab 3 sambil gini dan lanjut tiap hari itu gitu. Makanya Pak mau memvisualisasikan lisah dengan Manu ini, itu yang membuat candu ini obrolannya asik sekali nih terus gitu. Candu saking candu Ben beli Ben saya dah makanya. Nah, ini lagi Win. Usada Kandepat tuh Win. Itu kejadiannya setelah bukunya jadi, kan viral lumayan buku tuh. Ya. Pak Putu Eka Syarewan, Pak Putu Paras. Pada saat odalan di Pura Paras menyampaikan begini, sekarang berarti tinggal Usada Kandepatnya Pak Dokter. Usada Kandepat Pak tuh.
sebagai dokter bingung dia niki ngalih. Susah niki nyangatan susah niki kata. Karena kemana dia harus bawa. Itu aja susah sih kata dia. Setelah selesai odalan kan makan sambil ngobrol sambil makan gitu. Adalah nasi kotak putihnya ke kartonnya itu. Bercerita lah Pak Putu. Soalnya kalau penting nih Pak Dokter. Soalnya kalau di Cina itu kan ada yang disebut 4 elemen itu. 4 elemen apa 5 elemen tuh. Itu tanah, air, logam, kayu dan sebagainya. Kalau Bali Kanepat itu harusnya ada gitu ya. Tiba-tiba ceng gitu Win. Entar Pak tuh. Jemaah langsung kotak tuh Win. Ada yang bawa pulpen enggak gitu. Gambarnya langsung det gitu. Gini Pak Putu, Pertiwi apa Tejo Bayu Akasa cek tiba-tiba ngenah ya. Gitu. Sejak itulah Win, sejak itu mulailah yang nulis. Tahu enggak Win, 9 hari dikunci di depan laptop. 9 hari. Kenyal Bu. Bangun nyampat malu, nyapu dulu. Pangman gerak deh. Pas nyapu, bin dialirkan. Kalau pas nyapu dialirkan tidak berhenti nyapunya, hilang. Jangan sapu bin. Emang harus gitu ya? Harus gitu. Kalau enggak gitu kita pasti hilang dia lupa itu. Lupa. Akhirnya selama 9 hari itu kejadian. Jadilah dia bukunya Win gitu. Gitu. Makanya dia ndak kau nama kene sing nawang gitu. Namanya kadang ngajain. Nah justru dia pada saat dia itu tuh belajar di situ. Gitu aja pendidik Win. Disitulah dia yang paham. Mimi hebat nak pida-pida. Ini cerita dialog ini memang Pak Dokter sempat alami dengan dialog dengan seseorang sebelum. Udah aja pesu. Dia mengalir gitu. Kayak ngomong. Dia pikirnya, ini kisah nyata kayaknya ditulis ini dengan bahasa Manu dengan Lisah nih. Yang pikir gitu. Tiba-tiba dia mengambil peran Manu untuk mensaut ya. Saut ya gitu. Tiba-tiba jadi Lisah metakon ya gitu. Tiba-tiba asik dia baca. Pokoknya saya dan tidur dia membaca dia. Tiba-tiba cek ajak enak kemawin. Pak Putu kan di samping dia Pak Putu menemani orang pada saat si training nih kita yang gini. Setelah ini kemana Pak Dokter gitu. Setelah ini Lisah akan ke sini Pak Putu jak orenya langsung. Belum ditulis tuh Win. Setelah saya bab tuh langsung bagai Lisah kijeun ya kalau nginang kijeun ya. Amin kijeun gitu. Gila luar biasa nih. Gitu. Kayak berapa buku yang Pak? Mungkin banyak 17 ya? 17 ada bukunya? 17. Oh, Tiang baru beli 2 nih kita. Nah itu ya cukup. Karena Tiang prinsip kalau beli lagi nekat sing bacot lah kan. Kita baca Tiang itu. Mau udah ini baru 90% dah baca kan. Ya. Kalau yang ini baru 80% gitu. Bahkan kalau Tiang baca sekali itu belum benar-benar paham, Pak. Ada lanjutannya. 3 kali itu baru Tiang benar-benar ngeresap gitu artinya gininya kan. Ternyata ada lagi lanjutan Win. Oh ada. Kandepat Tantra judulnya. Udah jadi buku kan? Udah ada. Oh itu dah Kandepat Tantra. Bukan ya. Kandepat Tantra judulnya. Ini yang beli saya ngerti Pak. Karena bahasanya beda sekali dengan bahasa Pak. Ini saya mau baca di loh tuh. Kandepat Tantra judulnya. Di situ kemudian Tantra itu kan buat artinya. Yang versi simpelnya Pak. Biar yang gampang simpelnya Kandepat Tantra. Nah. Kandepat kan sudah tahu kita kan. Saudara 4. Ya. Ilmu-ilmu saudara 4 itu bisa tidak dipakai untuk tantra, membebaskan dan meluaskan. Karena dia yang dapat info hati-hati belajar tantra, banyak yang jatuh gitu. Pak Ode Pramo kan bilang di YouTube yang sering nonton, hati-hati sekali. Makanya dia, ini yang bahasanya akademis ini sana ragu aja sing ngidang ngeresap gitu makanya. Yang tiang di sana ndak diajarkan biasa-biasa kan. Oh. Yang disebut apa? Bebaskan. Luaskan itu apa? Dengan saudara 4 kita bisa bebas dari utang. Mungkin caranya peliunang lah timpal. Kengken caranya berbanyak punya teman, banyaklah berbuat baik pada teman. Nanti ketika kita punya masalah, kita bisa bebas dari masalah. Kenapa? Teman-teman yang kita pernah tolong akan menolong kita. Luaskan pertemanan. Tentang Kandepat nih, nyamu 4. Luaskan pertemanan. Oh beda nih Kandepat Tantra dengan tantranya beda. Ilmu tantra. Tantra yang itu yang ada Buddha Tantra, ada Siwa Nah, Tantra. Kalau tiang lebih ke Kandepat Tantra. Oh, Kandepat Tantra. Tantra gitu. sendiri kan artinya meluaskan dan membebaskan. Ada enggak? Iya. Misalnya apa? Luaskan pengetahuanmu melalui ajaran Kandepat yang disebut Segara Tanpa Tepi. Luaskan pengetahuan. Bebaskan dirimu dari
keakuan rago ngai ini rago ngelahkin ini keakuan tuh nyapa kadiaku dengan cara apa tapakin kuntul anglayang walaupun ragonya mak gai itu udah lakuin gitu persis seperti burung bangau terbang jejak burung bangau terbang tapakin kuntul anglayang kengken ninggalin jejak burung bangau terbang kan saya kena di langit tapi tawang burung bangau lewat dunian gitu sama dengan nih dia tidak mengakui pekerjaannya itu adalah pekerjaannya tapi orang tahu ini ukir-ukirannya dia nih gitu. Ini hasil karyanya dia nih gitu. Itulah ajaran ketulusan dari Kanepat membebaskan dari kesombongan itu. Sing serem-seremin bukan serem-serem kayak itu. Nah, ya, bebaskan diri dari permusuhan dengan cara apa? Trihita karana harmonis dengan timpal kan bebas dari permusuhan, bebas dari permusuhan, adakah kita stres? Kan enggak. Ketemu ini senyum, ketemu teman senyum, semua bakat senyumin kan bahagia kita. Bebas dari penderitaan, simple, bukan serem-serem gitu. Nah, kalau serem-serem tiang sih nggak mau gitu. Pokoknya, semoga next ada kesempatan lagi bersama Pak Dokter. Suksmo kita tutup. Om Santi. Om Santi.